Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 28 Juli 2021. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Bersuka sekali ku lihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, pada malam ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, boleh bersama-sama beribadah kepadamu melalui program ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Kamu harus memberi makan. Kamu tulombenni kande. Saudara-saudara, banyak orang begitu mudah bertutur, begitu mudah berkata tentang kasih dan tentang hidup berbagi. Tetapi pada prakteknya, di antara orang-orang itu begitu susah untuk mewujudkan apa yang mudah dikatakan. Kasih hanya sebatas lip service belaka. Terlalu banyak dalih yang sering dikemukakan. Entah itu alasan finansial pun karena alasan-alasan lainnya. Padahal pada dirinya saja ada hal
yang bisa dibagikan untuk kebaikan bersama. Tetapi selalu banyak alasan. Alasan untuk tidak mau berbagi. Dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-murid punya alasan yang menurut kita sangat masuk akal. Bagi mereka untuk menolak perintah Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Alasan yang masuk akal itu ialah mereka berada di tempat yang sunyi, jauh dari tempat yang memungkinkan mereka membeli atau mendapatkan makanan. Alasan lain yang mungkin masuk akal ialah menyangkut kemampuan keuangan untuk memberi makan orang yang begitu banyak. Dan sekali lagi itu masuk akal. Tetapi Yesus punya alasan kuat bagi murid-muridnya untuk memerintahkan kamu harus memberi mereka makan. Hal yang kita lihat dari teks ini bahwa dengan perintah itu Yesus mau mengajar murid-murid untuk melihat potensi apa yang mereka miliki yang dapat digunakan dalam komunitas orang banyak itu. Dan perintah ini juga sesungguhnya sebuah pengajaran akan arti kepekaan terhadap situasi orang-orang yang dilayani. Atas semua itu, Yesus mengajar mereka bahwa Ia ada di tengah-tengah mereka dan Ia berkuasa menjadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Saudara-saudara, dalam kehidupan pelayanan kita, bisa saja kita berdalih dan mengelak dari tanggung jawab memberi makan mereka yang lapar dan haus secara jasmani juga secara rohani. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, ketika begitu banyak orang yang terpapar virus ini dan harus karantina mandiri. Tetapi belajar dari firman Tuhan ini, maka kita tidak dapat lagi berdalih dan mengelak dari tanggung jawab ini. Jemaat Elim Balikpapan membuka dompet kepekaan, dompet kepedulian bagi COVID-19. Mungkin itu menjadi salah satu bagian pelayanan kita untuk saudara-saudara kita lainnya. Yang saya mau katakan ialah, sekecil apapun potensi yang kita miliki, ketika itu dibawa dan diserahkan pada Tuhan, itu akan sangat berarti bagi orang lain. Terpujilah Dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami dalam kerendahan hati kami, ya Tuhan Allah, datang kepadamu pada malam ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, memberi kami waktu dan kesempatan kembali beribadah melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahaminya, agar supaya kepekaan dalam hidup kami semakin bertumbuh. Terlebih lagi ya Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh beribadah melalui program ini dimanapun mereka berada. Tuhan hadir bagi mereka, memberkati dan meneguhkan mereka di dalam menjalani kehidupan mereka di tengah badai COVID ini.
kuatkan dan teguhkan iman mereka. Dalam berbagai harapan-harapan dan kerinduan mereka kami berdoa, Tuhan mendengar dan menjawabnya Tuhan. Bapa, saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam pemulihan dari paparan virus corona, dalam isolasi mandiri, Tuhan kiranya mengulurkan tangan kasih Tuhan, menjamah, meneguhkan iman mereka, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ketika sebagian saudara-saudara kami sudah boleh dinyatakan negatif pulih dari paparan ini. Ketika itu Tuhan nyatakan bagi mereka, kami percaya bahwa mereka yang masih sementara isoman, yang terus berjuang untuk pemulihan, pada waktu Tuhan mereka juga pasti disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya bilur-bilur-Mu telah memulihkan kami, bilur-bilur-Mu juga pasti memulihkan saudara-saudara kami lainnya yang sementara terpapar virus ini. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk berbagai bentuk penata layanan yang diangkat oleh majelis gerejamu di sini. Mari Tuhan berkati agar boleh berjalan dengan baik, berdaya guna bagi jemaat-Mu. Memberkati setiap pemberian diri saudara-saudara kami. Terlebih dalam pandemi COVID-19 ini melalui dompet peduli kasih COVID-19 Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan kiranya memberkati semua yang terlibat dalam berbagai pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya menopang mereka dan memberkati mereka dalam penanganan pandemi COVID-19, dalam memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya damai sejahtera-Mu tetap menjadi bagian warna hidup kami. Malam ini kami akan beristirahat. Tuhan kiranya menjaga keluar masuk mereka. Terpelihara kami dalam belas kasih-Mu, jauh dari paparan virus corona, dari rencana jahat manusia, kecelakaan, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Tuhan, mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami. Dengarkan doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengampuni salah dan dosa kami dan yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Batu karang yang teguh, Engkau perlindungan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam sehat, Tuhan memberkati.